Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa agar ilmu kita nanti bermanfaat dan juga kita diberikan pemahaman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan share screen. Apa sudah terlihat? Sudah. Baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Kali ini kita akan belajar tentang gravitasi Newton. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum-hukum Newton. Ya, kita belajar hukum Newton pada itu lebih tepat pada kehidupan sehari-hari sih yang cukup dekat dengan kita. Tapi pada kelas 10 kita juga akan belajar lagi tentang hukum Newton tapi pada tinjauan gravitasinya. Itu nama babnya gravitasi Newton. Ada dua subtopik yang akan kita pelajari pada bab gravitasi Newton. Yang pertama ada hukum Newton gravitasi, hukum gravitasi Newton. Nanti di dalamnya ada gaya gravitasi, ada medan gravitasi, dan juga penerapannya pada gerak satelit. Selanjutnya, yang kedua ada hukum-hukum Kepler tentang gerak planet. Hukum Kepler 1, hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, hukum 3 Kepler. Ini yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Kita langsung saja pada subtopik yang pertama, yaitu hukum gravitasi Newton. Ini gravitasi Newton ya, bukan hukum gravitasi 1 Newton. Kita pada pengertiannya, gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik akibat interaksi dua buah benda yang selalu berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Ini sederhananya rumusnya. Jadi ketika dua buah benda itu memiliki massa, ya jelas kalau dia benda nanti pasti punya massa ya. Ada M1 dan M2 misalnya di sini, nanti antara keduanya akan ada gaya tarik-menarik. Yang ada hanya gaya tarik-menarik teman-teman, karena ini adalah gaya gravitasi. Ada juga gaya namanya gaya kolom, yaitu gaya antar muatan. Ketika muatannya berbeda, nanti dia bisa tolak-menolak. Kalau berbeda, tarik-menarik, maaf. Kalau sama, nanti dia tolak-menolak. Tapi pada gaya gravitasi Newton ini, tinjauan Newton, itu ketika dua buah benda bermassa, pasti ada gaya tarik antar keduanya. Pada gambar, seperti yang teman-teman bisa lihat, ada benda M1 dan M2. Panah itu adalah gayanya. Dari M1 ke M2 itu kita beri nama F12, dari 1 ke 2. Yang dari massa 2 ke massa 1 kita beri nama F21. Besarnya F21 dan F12 itu sama persis. Walaupun kedua massanya itu berbeda. Misalnya M1 lebih besar dan M2 lebih kecil. Tapi gaya tarik menarik yang ada di dalamnya itu tetap sama. Fg, gaya gravitasi sama dengan G. G adalah konstanta umum gravitasi, nilainya 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram kuadrat. Biasanya di soal itu sudah disebutkan. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghafalkan. Tapi kalau hafal ya lebih baik. M1 adalah massa dari benda 1, M2 adalah massa dari benda 2, dan R adalah jarak antara massa 1 dan massa 2. Terus dia dikuadratkan. Makanya kalau kita lihat secara rumusnya langsung, kita bisa
katakan bahwa gaya gravitasi dia sebanding dengan massa benda 1, sebanding dengan massa benda 2, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Rumus dasarnya ini cukup sederhana dan tentu harus hafal. Paham konsep, pasti nanti paham hafal rumusnya. Cukup penting juga. Yang kedua adalah gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Masih sama. Dari penyelidikannya, kita dapat menyimpulkan bahwa F sebanding dengan, maksudnya bentuknya seperti S itu, maksudnya adalah gaya sebanding dengan massa 1 dikali massa 2, dan F berbanding terbalik karena dia 1 per R. Ini. Karena dia 1 per R kuadrat, maka dia berbanding terbalik. Kalau tidak ada sepernya, nanti dia berbanding lurus. Seperti itu. Kita langsung lihat contoh soalnya saja, biar lebih paham, karena kadang kan kalau kita cuma teori agak susah ya pahamnya. Sebuah benda langit di ruang angkasa yang bermassa 5.000 kg mengorbit bumi dengan jari-jari orbit 1 kali 10 pangkat 7 meter. Jika massa bumi 6 kali 10 pangkat 24 kilogram dan G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, maka tentukanlah besarnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut. Ini kita punya bumi. Dia mengorbit. Mengorbit itu dia ya seperti satelit, seperti bulan. Bulan itu dia mengorbit, dia mengelilingi bumi. Dan menghitung jari-jarinya, jari-jari orbitnya itu dia dari pusat bumi sampai pusat bendanya itu. Jadi bukan dari sini ke sini. Kita punya R, kita punya M, kita punya massa dari benda angkasanya, kita punya massa bumi berapa? Kita punya jari-jari. Oh, ini massa bumi. Ya, ada. Berarti kalau menentukan gaya gravitasi ya tinggal kita masukkan saja. G kita sudah punya, di sini ada G. M1 ada di sini M1. Oh, ini. Massa benda 1. Ini massa benda 2. Jaraknya kita punya 10 pangkat 7 meter. Tinggal kita masukkan. Nanti kita langsung dapat gaya tarik antara bumi dan benda langit tersebut. Ini. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya? Baik, kalau belum ada yang tanya, saya yang bertanya mungkin. Teman-teman tahu bulan, teman-teman tahu bumi, itu kan ada daya tariknya. Bukan daya tarik, ada gaya gravitasi yang membuat bulan mengorbit bumi. Itu gaya gravitasi dari gaya tarik dari bulan ke bumi sama bumi ke bulan besar mana? Ada yang tahu? Kak, ulang Kak pertanyaan Kak. Ya, saya gambar ya. Ini misalnya bumi. Nah, ini misalnya bulan. Kan ada gaya tariknya.
ada gaya tarik dari bumi, saya beri nama FB, FE saja, Earth. Ada gaya tarik juga dari bulan, FM, Moon ya. FE dan FM besar mana? Ada yang Daya tahu? tarik, Gimana? daya tariknya. Iya. Kan tadi kan katanya ketika ada dua buah benda bermassa memiliki jarak antara keduanya akan ada gaya gravitasi. Ini berarti R. Dari sini ya. Ini R. Antara FE, F Earth dan FM, F Moon itu besar mana? Nah ya. Kan tadi katanya itu ya. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh massa. Apakah bumi lebih besar? Bisa. Ada yang jawab ini ya, terima kasih. Menurut saya besar tarikan bulan ke bumi. Oke, ada yang lain? Tadi jawab lewat itu sih, chat pribadi. Jadi tidak terlihat di everyone. Mana? Apakah dia sama? Apakah dia lebih besar atau kurang dari? Kira-kira mana? Gimana Fatir? Lebih besar gak sih? Lebih besar yang mana? FE? Masa buminya 5.000. Ya, massa bumi pasti lebih besar dari massa bulan ya. Iya. Kelihatan kasat mata ya. Berarti FE lebih besar ya? Iya. Masa gravitasi FL lebih besar daripada masa gravitasi ini. Gini. Oke, terima kasih Fatir dan juga terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Tadi ada Abdillah Zaidan. Jadi teman-teman, dia itu besarnya sama. Jadi walaupun massa bumi lebih besar, tapi gaya tariknya itu sama. Bulan menarik bumi dan bumi menarik bulan, itu tarikannya sama besar, teman-teman. Misalnya ini adalah bulan, saya beri simbol M, moon ya. Ini E, Earth. F12 adalah tarikan bumi, bumi menarik bulan. F21 bulan menarik bumi. Mereka ini sama teman-teman, antara F12 dan F21. Karena ini rumusnya. Gaya gravitasi, gaya tarik antara keduanya itu sama. Jadi nanti G dikalikan massa bulan, massa bumi dibagi jarak antara bulan ke bumi kuadrat. Jadi tidak ada yang besar karena mereka sama. Ini kan sama. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Benda P, ada sebuah benda namanya P, bermassa 1 kg, berada pada jarak 6 meter dari sebuah benda namanya benda R, bermassa 4 kg. Benda S bermassa 2 kg berada di antara benda P dan R. Jika gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0, berapakah jarak antara P dan S? Benda bermassa P, jadi kita punya P, ada R, terus kita ambil satu benda lagi namanya benda S, terus kita letakkan di antara P dan R. Gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0. Berapakah jarak antara P dan S? Jadi nanti kan dia punya jarak. P dan S juga punya jarak namanya X.
jarak antara S dan R adalah, misalnya, kalau jarak antara P dan R 6 meter, berarti jarak antara, misalnya, saya misalkan bahwa jarak antara P dan S itu adalah X, maka kan berarti sisa jarak antara S sampai R adalah 6 meter dikurangi ini. Makanya jaraknya kita dapat ini. Nanti S ini dia ditarik oleh R. S ini juga ditarik oleh P. Makanya bentuk gayanya seperti ini. Dan dikatakan bahwa yang dirasakan benda S sama dengan 0. Maka sigma F resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini. Sigma gaya yang bekerja sama dengan 0. Kita sampai di sini. FSR, SR itu maksudnya S ditarik R, dikurangi F, S ditarik P. Gaya yang antara S dengan P. Kenapa tandanya negatif? Karena dia ke kiri, kita simbolkan biar lebih mudah, biar sesuai dengan diagram Kartesius bahwa ke kiri adalah negatif, ke kanan adalah positif. Kita bisa balik tandanya, ke kanan negatif, ke kiri positif misalnya, tapi nanti agak mungkin bisa membingungkan di lain hari. Kita pindah FSP ke ruas kanan. Jadinya FSR sama dengan FSP. Rumusnya ada G, ada tetapan, bisa kita coret. Massa-massa R ada yang sama ada dari MS. Nanti kita bisa coret, kita dapat ini. Rumus dasarnya tinggal kita masukkan. MR ada 4 kilo. Yes. MP adalah 1 kilo. MR adalah 4 kilo. Ini MR 1 kilo. MP 4 kilo. Kebalik ini. Kebalik berarti. Kurang tepat menurut saya. Sebentar. Kita lihat dulu apakah nanti hasilnya beda atau nanti sama. Misalnya berarti sampai di sini tuh dia nanti 4. Berarti di sini dia adalah X 6 min X akar 4 sama dengan X sama dengan 6X 2. 2 dikali 6, 12. X sama dengan 12 dikurangi 2X. 3X sama dengan 12. X sama dengan 4. Jadi yang betul ini teman-teman. X sama dengan 4 meter. Salahnya di mana? Ya ini tadi. Saya salah memasukkan MR. MR itu harusnya 4 kg, tapi malah saya masukkan 1 di sini. MP dia kebalik. Karena dia kebalik, nanti harusnya jadinya seperti ini. Gimana teman-teman? Apa ada yang ingin tanyakan atau mungkin agak bingung? Bisa saya ulangi bagian mana? Jadi setelah kita dapat X sama dengan 4, kalau X sama dengan 4 di sini 4, berarti 6 dikurangi 4, kita dapat di sini adalah 2. Seperti itu teman-teman. Gimana? Aman? Baik, kalau belum ada pertanyaan,
Mungkin bisa kita lanjut pada subtopik yang selanjutnya. Selanjutnya ada medan gravitasi. Medan gravitasi adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besaran yang menyatakan medan gravitasi disebut kuat medan gravitasi, yaitu gaya gravitasi tiap satuan massa. Medan gravitasi adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Di bumi, ya itu adalah medan gravitasinya bumi. Dan bumi juga berada dalam medan gravitasinya matahari. Sehingga kalau bumi tidak berada pada medan gravitasinya matahari, ya bumi lepas keluar orbit. Seperti ini, G, kuat medan gravitasi, itu sama dengan F, gaya dibagi dengan massa. Sehingga berdasarkan gambar di samping akan diperoleh, misalnya kita punya sebuah massa, sebuah benda memiliki massa sebesar M, jaraknya adalah R, dan ada sebuah benda kecil, M misalnya, dan M ini dia berada dalam medan gravitasi M besar. Dari rumusan tadi, rumusan gaya gravitasi, F itu sama dengan ini. M1-nya M besar, M2-nya M kecil, dan jarak antar keduanya adalah R kuadrat. Jaraknya R, cuma nanti rumusnya jadi R kuadrat. Terus dibagi M. Ada M, ada M. Maka medan gravitasi, kuat medan gravitasi sama dengan tetapan gravitasi konstanta ya. Ya tetapan G, M besar ini, dan juga jaraknya kuadrat. Ya, rumusnya cuma ini. Sederhana, cukup sederhana. Kalau teman-teman teliti, ini sebenarnya adalah percepatan kan? Dari hukum Newton 2. Percepatan sama dengan massa dikali percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa. Dan gravitasi juga merupakan sebuah percepatan. Makanya dinamakan percepatan gravitasi kalau nyebutnya itu. Percepatan gravitasi ini adalah sebuah contoh soal, bukan materi. Percepatan gravitasi di suatu tempat di permukaan bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Tentukan percepatan gravitasi partikel pada suatu titik yang berada pada ketinggian R dari permukaan bumi. Dan R merupakan jari-jari bumi. Pertama kita gambar dulu. Fisika itu semakin mudah dan semua soal fisika harusnya bisa digambar sih. Dan gambar akan memudahkan cara kita mengerjakan. Ada sebuah bumi, Ya, bumi. Di bumi itu jari-jarinya R besar di sini disimbolkan dengan R besar. Dan percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah sebesar 10 meter per second kuadrat. Terus kita diminta menentukan kuat medan gravitasi pada benda yang jaraknya R dari permukaan bumi. Kalau jaraknya R dari permukaan bumi, berarti kan jaraknya dari pusat sama dengan 2R. Karena ya dihitungnya kita dari pusat. Misal, partikel ketika berada di permukaan bumi adalah GB. G itu adalah kuat medan gravitasi bumi. Maka akan berlaku analisa persamaan sebagai berikut. Ini tadi dari rumus G sama dengan konstanta M besar. Massa M besar itu adalah massa bumi per R kuadrat. Sama
Gini maksudnya nyoretnya. Berarti dia nanti kan bentuknya seperti ini. Disederhanakan jadinya seperti ini. Ini rumus yang worth it untuk dihafal karena pada bab hukum Newton tentang gravitasi banyak yang keluar rumus-rumus yang seperti ini teman-teman. Dari rumus yang kita dapat tinggal kita masukkan Gp, percepatan gravitasi di titik partikel itu, dan Gb adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. R dari B, jari-jari bumi adalah R, dikuadratkan kita punya R kuadrat. Rp, jarak partikelnya adalah jarak partikelnya adalah 2R karena R ditambah dengan R. Nanti kita dapat 2R. Ya, tinggal kita sederhanakan kalau kita sudah punya seperti ini. Kuadratkan kita bisa coret. Gue belum bilang. 1/4 kali 10 kita dapat 2,5. Gimana teman-teman? Apa ada yang ingin tanyakan? R pangkat 2 bisa ditulis diameter gak sih? R pangkat 2. R pangkat 2 kalau kita pakai diameter nanti jadinya agak sulit sih perhitungannya jadinya. Soalnya kita kan menghitung ini ya. Misalnya ini ada sebuah benda. Kita tuh ngitungnya dari sini ke sini. Dari titik ke ini. Bukan dari belakangnya ini. Kalau dari belakangnya kan nanti diameter ya. Ya, kalau diameter saya rasa tidak perlu diubah jadi diameter sih. Tapi mungkin di soal mungkin bisa diketahui diameter dan kita nanti diminta mengerjakan ini kan kita nanti bisa. Karena kan bukan biasanya yang dibutuhkan adalah jari-jari bumi. Gimana teman-teman? Terima kasih sudah bertanya tadi. Ada yang tanyakan lagi? Kalau belum ada, kita menuju pada gerak satelit. Pada materi gerak melingkar, kita sudah belajar ada yang namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda tetap pada porosnya. Tetap melingkar. Ini misalnya. Ini adalah sebuah kabel charger saya. Saya putarkan. Kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Tapi dia ini berputar, teman-teman. Sulit dilihat ya, tapi. Jadi ketika suatu benda itu bergerak melingkar, akan ada gaya yang arahnya menuju pusat benda. Kalau misalnya sebuah kabel ini saya putar, dia akan mutar gini. Dia bergerak melingkar ujung dari kabel ini. Dan gayanya di mana? Ya berupa tegangan tali ini. Seperti itu. Pada gerak satelit juga seperti itu. Gerak satelit itu kan dia mengorbit bumi ya seperti bulan. Kalau bulan dia satelit alami, kalau mungkin satelitnya IndiHome misalnya, yaitu satelit buatan. Dia juga mengorbit bumi, dia melakukan gerak melingkar, dia memiliki gaya sentripetal. Gaya sentripetalnya ya masanya dari satelit, kecepatan satelit, dan juga tinggi orbit dari satelit tersebut. Gaya gravitasinya sama, gaya tarik menariknya. Langsung ke contoh soal. Oh, bukan contoh soal, belum contoh soal. Ini kita penurunan, ada yang namanya
kecepatan linear satelit. Karena satelit bergerak selalu berada pada lintasan orbitnya, maka dapat disimpulkan bahwa Fs, gaya sentripetal, sama dengan Fg. Kenapa kok bisa begitu? Pertama, satelit bergerak melingkar, dia punya seperti ini. Yang kedua, satelit punya massa, maka dia punya W yang arahnya menuju bumi. Makanya jadinya seperti ini. Oh, Fg. Oh, bukan. Arahnya seperti ini kalau Fg. Karena Fg adalah gaya tarik-menarik antara bumi dan satelit. Jadi arahnya dua arah. Bisa kita samakan. Sentripetal, massa dari satelit, dikali dengan ini. Kecepatan linearnya. Kalau satelit yang di sini, nanti kecepatannya di sini. Begini arahnya. Kalau di sini, nanti dia di sini. Seperti itu. Terus kita sederhanakan, berarti ini dicoret dengan ini. MB masih, di sini ada R, di sini R-nya tinggal 1. Maka kecepatan dari satelit sama dengan ini. Atau bisa kita rubah menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi seperti ini. Kan ini bentuknya sama saja. Misalnya R-nya saya coret, R-nya tinggal 1, jadinya seperti ini. Sama, ini hasilnya sama. Cuma bentuknya saja yang berbeda. Kita ke contoh soal. Diketahui jari-jari bumi adalah 6,4 kali 10 pangkat 6 meter dan percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan linear satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian R dari permukaan bumi. Sangat sederhana. Tadi kita sudah punya rumus. Kita mengetahui bahwa ini adalah hubungan antara tinggi orbit dan juga besarnya percepatan gravitasi. Besarnya kuat medan gravitasi di situ. Dengan catatan planetnya sama ya teman-teman. Yang dibandingkan, yang berubah adalah cuma jaraknya. Misalnya bumi, percepatan gravitasi di bumi dan di setinggi R di permukaan bumi, setinggi 2R dari permukaan bumi dan lain sebagainya. Itu kita bisa gunakan rumus ini. Tapi kalau beda kasus seperti misalnya percepatan gravitasi di bumi sekian. Terus berapakah percepatan gravitasi di planet yang masanya 2 kali massa bumi dan juga jari-jarinya 3 kali massa bumi. Nanti dia beda lagi. Kita pakai rumus yang berbeda. Dari sini kita dapat percepatan gravitasi di satelit ini adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Tinggal kita masukkan pada rumus yang tadi kita sudah peroleh. GS-nya kita punya 5/2. R dari jari-jari dari bumi kita punya ini. Tinggal kita masukkan, ya dapat. Dan angkanya sangat bagus. Karena sudah dihitung dulu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke hukum-hukum Kepler tentang gerak planet? Nggak ada, Kak. Oke, terima kasih. Saya tuh lebih suka lihat apa layar saya terlihat? Iya, terlihat planet bulan. Ah ya, planet bulan.
Kita sudah pernah lihat ini sebelumnya teman-teman pada materi gerak melingkar, tapi saya bahas lagi. Jadi, biru-biru ini adalah gaya. Karena dia vektor dan arahnya, karena dia vektor pasti punya arah ya. Namanya juga vektor. Biru-biru adalah gaya gravitasi karena materi punya massa dan bumi punya massa. Ketika bergerak, mengorbit, sebenarnya bukan lingkaran sempurna ya, sebenarnya elips, dia oval bentuknya. Kalau massa dari bumi itu semakin besar, sekarang saya ubah jadi 2 kali. Maka gaya gravitasi, bukan gaya gravitasi, gaya tarik antara matahari dan bumi itu dia juga semakin besar. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan panjangnya dari garis biru ini. Misalnya tadi kan kita bilang bahwa misalnya tidak ada gravitasi, maka planet akan lepas. Ya, kita coba matikan saja gravitasinya. Nah, gravitasinya dimatikan, maka ya planetnya akan lepas, kan keluar dari jalur. Kita lihat lagi, oh iya gravitasi mati ya. V-nya dia selalu tegak lurus dengan jari-jari. Misalnya saya stop di sini. Ini ada, belum ada, nanti di satunya lagi ya. Si V-nya ini kan dia tegak lurus jari-jari. Saya coba pasin di ini sih sebenarnya di kotak-kotaknya itu, tapi ternyata tidak pas. Ya seperti itu sederhananya. Jadi semakin massa dari mataharinya kecil, nanti orbitnya semakin lebar. Misalnya ini orbitnya saya kurangi ya. Massa materinya saya kurangi. Maka dia akan, sekarang massa matahari adalah setengah dari semula. Saya ubah jadi 2 kali semula, maka dia akan balik lagi. Kenapa kok dia balik? Karena ya tadi saya ubah massanya dari massa matahari normal jadi setengah kali semula, terus di tengah jalan saya rubah jadi 2 kali semula, makanya dia bisa balik. Dan kalau massa matahari kita yang sekarang ini yang ada yang menghiasi langit kita adalah 2 kali semula, maka nasib kita seperti bumi yang sekarang kita sedang simulasikan, teman-teman. Restart. Misalnya masanya tadi ini adalah kita. Gaya gravitasi, kecepatan, jalur, kisi. Kisi adalah kotak-kotak. Ini kita sedang menikmati hari kita, mau setengah tahun, tapi tiba-tiba matahari jadi 2 kali semula masanya, maka akan terjadi kiamat. Karena gaya tariknya itu sangat besar antara bumi dan matahari, dan nanti dia kalau bertambah besar lagi bisa jadi akan bertabrakan. Ini saya membuat atau mengubah masanya pada tempat yang tepat. Jadi dia lintasannya bukan nabrak,
walaupun saya bentuk 2 kali semula. Tapi dia elips. Ini lebih sesuai sih dengan gerak planet kita. Ini lebih sesuai. Kalau tambahkan dengan bulan, ya ini. Bulan dia yang muter-muter, agak kurang jelas dan aneh ya lintasannya dia. Tapi kan bulan mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan bumi bersama bulan dia mengelilingi matahari. Makanya yang bulan, lintasannya bulan yang ungu atau merah muda itu bentuknya seperti itu. Bagus sekali ya. Seperti bunga. Seperti telur ceplok. Oh iya, iya saya baru nyadar. Iya, seperti telur ceplok. Apa indah sekali ya. Ya, misalnya kita rubah masanya jadi 2 kali semula. Maka bentuknya beda. Kalau masanya saya rubah-rubah, ya nanti lintasannya beda. Sekarang saya rubah jadi 2 kali semula. Ya, nabrak. Ya, itulah akhir dari kita. Kita mensimulasikan ini dan kita ternyata menabrak bumi. Tapi teman-teman, apakah ukuran yang sebenarnya dari planet kita itu seperti ini? Oh ya, sebelumnya di sini ada satelit. Ini satelit. Sebenarnya banyak sekali satelit di bumi kita karena keperluan komersial ya, perusahaan-perusahaan internet, penelitian banyak sekali. Dan itu sebenarnya mengganggu penerbangan sih. Bisa jatuh, bisa kecelakaan, bisa saling tabrak. Gaya gravitasi. Kecepatan, ya seperti itu. Misalnya masa bumi kita kecilkan, misalnya seperti ini misalnya. Malah nabrak. Ya, poinnya kalau masanya berubah, nanti ya gravitasinya juga berubah dan lintasannya juga bisa berubah. Ini adalah pemodelan saja teman-teman, untuk skalanya yang lebih real itu sebenarnya seperti ini. Nah, yang bintang adalah planet kita, bukan planet. Adalah bintang, adalah matahari kita, dan planet adalah bumi kita. Berapa jaraknya? Kita ukur saja. 1,38,35,45,38 km. Nah, itu jarak antara matahari ke bumi. Ini jarak atau nomor telepon. Ya intinya cukup jauh kalau kita menggunakan kendaraan konvensional yang ada di bumi kita. Realnya seperti ini teman-teman. Jadi ya kalau kita kecil lagi ya jadinya lebih kecil lagi, lebih seperti titik. Tapi ini adalah gambaran real dari ukuran matahari dan bumi kita. Kita jalankan kecil sekali, bahkan tidak kelihatan, cuma seperti titik ya. Jadi matahari itu sama dengan 333.000 massa dari bumi. Jadi cukup berat sekali ya. Misalnya saya tambahin bulan, lebih kecil lagi. Bahkan itu tidak kelihatan ya, yang bulannya. Buminya saja tidak kelihatan kalau tidak ada itunya, tidak ada keterangannya. Jalur lintasan. Perbandingan bumi dan bulan. Nah, ini perbandingan bumi dan bulan. Gimana, apa ada yang ingin tanyakan teman-teman? Dari simulasi ini saya rasa cukup seru dan saya sangat suka sekali. Maaf di sini agak panas.
Gimana teman-teman? Silahkan bertanya. Tanyakan sesuatu, boleh apa saja. Sudah sih sebenarnya pertemuan kita yang saya rencanakan adalah sampai pada belum masuk ke hukum Kepler, masih pada yang satu, yaitu tadi gaya gravitasi, satelit, dan juga ya medan gravitasi. Mungkin itu saja teman-teman. Mungkin kita akhiri saja untuk kelas hari ini. Apa ada yang ditanyakan teman-teman? Nggak ada. Nggak ada, nggak. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak sudah hadir pada kelas hari ini, kelas sore hari ini. Kehadiran teman-teman sangat berarti pada saya karena itu akan ya memberikan semangat saya untuk belajar lagi. Walaupun saya jurusan fisika dan saya masih belajar juga, dan saya juga sudah pernah mendapat fisika pada SMA, tapi ingatan saya itu sangat buruk teman-teman. Saya adalah manusia biasa, bisa lupa. Jadi dengan adanya teman-teman yang join di kelas ini, saya tuh merasa wah, ini saya harus memberikan yang terbaik untuk teman-teman, dan itu artinya saya juga harus belajar lagi. Dan malah saya lebih banyak belajar dari teman-teman sih. Ya, itu dari saya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.